Ya kalau mengikuti dari keputusan hakim, saya statusnya mantan terindah gitu kan. Mantan terindah. Istilahnya beda ini. Mantan terdakwa, ya artinya sudah tidak menyandang predikat terdakwa. Gitu Tapi ya. menyangka bisa Cuma, dikabulkan oleh majelis hakim secara penuh? ya hanya begini ya. Ini tagline-nya kan Tifa sementara menang gitu. Pertanyaan saya kepada Mas Andromeda, kenapa sementara? Karena kan ada satu kali lagi kesempatan. Oke. Lalu yang kedua adalah menang. Jadi gini, sebagai ilmuwan itu tidak ada istilah menang kalah. Yang ada benar salah ya. Jadi standpoint saya adalah pada bagaimana saya membantu untuk menegakkan kebenaran. Kalau menang atau kalah itu bukan urusan saya lah gitu ya. Beda ya, raut wajahnya udah beda kemarin. Kemarin terbebani, sekarang kayak lebih plong ya. Masa Seperti sih apa? dari kemarin juga plong. Prof Firmanto, ditanggapi lu? Ya, tes. Ini udah oke. Ya, selamat malam pemirsa semua. Jadi, sebagaimana kita ketahui kan, kemarin memang dakwaannya dibilang batal demi hukum. Namun sebagaimana kita ketahui juga bahwa sesuai dengan pasal 75 KUHP baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, dikatakan bahwa diberikan kesempatan satu kali untuk dilakukan perbaikan. Seperti itu. Itu nomenklaturnya seperti itu. Oleh karena itu, ya tentu kan suatu hal mengenai dakwaan ini atau putusan selah ini tidak juga mengatakan bahwa seseorang korban itu selesai. Atau dengan kata lain, si korban itu kan harus ada kepastian hukum. Oleh karena itu, ya tentu kita tunggu nih, ini semua kan kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan dakwaan baru. Nanti kalau sudah jadi, maka dakwaan itu akan diberikan kepada penyidik, diberikan kepada terdakwa dan advokatnya, seperti itu, dan kemudian nanti akan kita tunggu lagi kembali disidangkan. Saya rasa sementara seperti itu. Dakwaan baru dimulai dari nol semua? Mulai dari peletakan pasalnya, kemudian apakah penggunaan Enggak. KUHP lama atau baru? Jadi yang disampaikan dalam putusan selah yang saya cermati kemarin, itu memang sebenarnya ada dua yang disampaikan. Pertama bicara masalah kewenangan Jakarta Timur sudah dijelaskan sama hakim. Kemudian kedua mengenai adanya pencampuran dua rezim, KUHP lama dan KUHP baru, di mana disampaikan masalah ada pasal 433 dan 310. Itu yang membuat akhirnya dakwaan itu dilihat pilihannya yang mana nih. Karena memang hari ini kan adalah proses peralihan dari sistem peradilan pidana terpadu baru di Indonesia, di mana ada pasal 361 KUHP dikatakan tentu mana yang lebih menguntungkan untuk terdakwa. Kalau kami melihatnya sebenarnya jaksa penuntut umum itu menyajikan dua-duanya meminta atau memberikan pilihan kepada hakim. Namun hakim mencermati apa yang disampaikan oleh advokat dan juga terdakwa bahwa ada pencampuran dua rezim. Saya baca juga di dalam putusan itu. Ya tentu disuruh pilih supaya jangan sampai membingungkan. Walaupun saya sampaikan tadi, saya lihat si jaksa penuntut umum menyajikan dua-duanya karena ada selisih mengenai denda dan sebagainya. Jadi diambil yang paling lebih murah lah seperti itu, yang lebih menguntungkan lah buat terdakwa. Dan saya pikir setelah nanti diperbaiki tentu kita akan sidangkan lagi. Prof Firmanto masih yakin ini akan diperbaiki? Pasti. Dengan tenggat waktu yang menurut kami sangat relatif mepet ini. Jadi sebenarnya kalau dalam pasal 75 tidak ada 14 hari. Yang 14 hari itu adalah di pasal 206 sebenarnya. Bahwa jaksa penuntut umum bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan selah. Tapi kalau kita lihat, kita cermati dan kita juga perhatikan, nampaknya yang diambil adalah pasal 75, yaitu melakukan perbaikan terhadap dakwaan, yang mana tetap tentu dakwaannya sama, hanya penyusunannya seperti yang disampaikan, jangan sampai mencampurkan dua rezim KUHP. Pilih mau yang lama atau mau yang baru. Kami tidak mau berkomentar lebih banyak di situ, karena itu domainnya jaksa penuntut umum. Ini sangat segar buat pihak dokter Tifa, karena kami juga tidak tahu bahwa jaksa pun bisa tidak cermat dalam mencantumkan pasal saat penerapan transisi dua rezim tersebut, Pak Abdullah. Ya, ini kan bukan tindak pidana biasa. Itu dalam penyidikannya bahkan pulang balik dengan jaksa ini 140 hari. Sehingga membuat dakwaan yang tidak cermat ini jadi pertanyaan. Seharusnya kan lebih komprehensif dengan lamanya dan sebagainya. Satu hal lagi, pasal 310 digabung dengan 434 yang mana penghinaan itu, fitnah itu,
itu sebenarnya sejak ada di penyidikan. Pada waktu sprindik itu diganti. Jadi jaksa ini melanjutkan sebenarnya apa yang pernah dituliskan di penetapan pada waktu penggantian pasal itu. Memang itulah salah satu yang dikatakan bahwa tadi yang dikatakan dua rezim itu, dua undang-undang ini kan rancu ambigu jadi. Jadi pakai KUHP baru dan KUHP lama digabung jadi satu. Tapi jangan lupa dalam putusan akhir menyatakan jaksa, yaitu putusan di petitumnya, dakwaan ini adalah batal demi hukum. Jadi bukan cuma pasal itu aja, semua isi dakwaan itu batal demi hukum. Kalau istilah awam batal demi hukum itu apa? Batal demi hukum itu adalah dianggap tidak ada. Dakwaannya loh, bukan pasal itu aja loh. Memang pada waktu itu kan banyak, loh ini kok banyak bukti-bukti link itu, bahkan apa ya, tidak menjurus ke ijazah. Banyak keujaran kebencian, banyak penghasutan dan sebagainya. Kami berpikir, ini kayaknya mau diarahkan ke Bambang Tri dan Gus Nur ini. Yang mana masalah ijazah putusannya itu. Oleh sebab itu kami hantam di situ. Kami hantam karena pasalnya tidak kena. Kalau ini dilanjutkan akan bukan pembuktian ijazah, itu khawatirnya. Terus masalah dari awal, BAP dan sebagainya yang kita terima. Satu hal lagi saya tekankan, untuk penggantian menggunakan pasal 75 ini, perubahan artinya apa? Perbaikan, saya pikir itu tidak pas. Pasnya bahkan pasal 206. Yaitu, sebentar. Jika memang ada keberatan, perlawanannya itu melalui banding. Nah, nanti bisa dikonfirmasi dengan ahli pidana ini. Apa benar dengan hanya mengganti begitu saja, apa memang harus pakai banding? Seperti itu. Ya. Dan pasal-pasal yang digunakan itu kan aneh gitu. Bukan hanya itu saja dikatakan. Yang namanya error in persona dan sebagainya. Bahkan hakim mengatakan ini kok tidak dikenakan dengan pasal 55 keikutsertaan. Dihantam dengan kata-kata Roy Suryo dan kawan-kawan. Ditanggapi dulu boleh ya, Pak Oke, saya mungkin izin. Tadi saya ada kirimkan pasal 75 Undang-Undang KUHP. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Mungkin boleh disajikan sebentar. Kami coba. Ya, artinya gini. Tapi mohon maaf ini sepertinya tidak jelas karena terlalu bertumpuk teksnya. Jadi intinya disampaikan, bisa dikecilin nggak? Tuh, surat dakwaan yang tidak memenuhi ayat 2 itu disebut batal demi hukum, gitu kan? Di pasal 4-nya kita harus baca. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, maka disampaikan dapat dilakukan perbaikan 1 kali. Pasal 5-nya, kalaupun itu masih juga dilakukan perlawanan terhadap dakwaan yang baru, maka kasus pemeriksaan perkara akan dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan dan nanti akan dipertimbangkan di putusan akhir. Jadi artinya mau saya sampaikan, kita tentu kita tidak boleh tafsir, kan gitu ya. Ini udah jelas nih, naik ke atas deh. Di scroll, ya. Kita menuju ke pasal 5-nya boleh? Jadi kalau kita sajikan demikian, ke atas pasal 4 Bang, pasal 4, pasal 5, nah ini. Pasal 4, pasal 5. Dalam hal suratnya, saya baca nomor 3 dulu. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ayat 2, huruf B, batal demi hukum. Saya setuju. Batal demi hukum, karena sampaikan dalam putusan selah batal demi hukum. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kembali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Itu clear tuh. Jadi kita nggak usah tafsir. Artinya kalau batal demi hukum bisa diajukan kembali 1 kali. Sebelum banding, ada ruangnya di sini ya? Ya, bukan soal bandingnya. Saya mau mengatakan dakwaan yang batal demi hukum bisa diajukan perbaikan 1 kali. Pasal 5-nya dalam hal nih ya. Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, istilahnya ayat 4 itu gini, udah dia perbaikin, dimasukkan lagi ke PN, dilakukan perlawanan lagi sama Bu Tifa dan advokatnya misalnya. Nah, masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara. Artinya, kalaupun nanti ini dilakukan perbaikan dan masih juga diprotes, itu sidang tetap jalan. Pokok perkara. Ini bukan kata saya, itu kata undang-undang. Tetap masuk pokok perkara. Masuk ke pokok perkara. Karena tidak mungkin ini dihentikan, karena kan si korban juga harus ada kepastian hukum. Kan seperti itu nih. Jadi artinya beliau mengambil ruang di dalam KUHP mengenai perlawanan, silakan. Dan kemarin diterima atau batal demi hukum, silakan. Tetapi disampaikan, kalau batal demi hukum, maka jaksa penuntut umum dapat melakukan perbaikan. Jadi maksudnya status Dr. Tifa belum mantan terdakwa? Ya,
Kalau terdakwa karena sudah dibatal demi hukum maka sudah, tapi tersangkanya kan tidak seperti itu. Jadi artinya mau dikatakan di sini adalah kalaupun nanti dibuat lagi sama jaksa penuntut umum, disampaikan lagi kepada Bu Tifa dan advokatnya, ke penyidik juga nanti kan seperti itu. Maka ketika dilakukan perlawanan sekalipun nanti dilakukan perlawanan lagi, maka langsung pemeriksaan. Artinya apa? KUHP memberikan kepastian hukum kepada korban untuk diperiksa. Karena kenapa? Sudah lengkap, sudah dilimpahkan. Dr. Tifa juga boleh komentar ya. Pak Saya Abdullah jawab. sama Dr. Tifa boleh? Silakan. Ini masalah Dr. Tifa lu boleh? Pak Abdullah? Saya ya. Terima kasih Dr. Tifa lu boleh? Ya begini, jadi setelah saya juga ikut pelajari juga ya, karena bagaimanapun saya yang menjalani, dan kemudian alhamdulillah juga 27 advokat saya itu ada 2 profesor, ada 7 doktor, ada segitu banyak master ya, mereka para ilmuwan hukum gitu. Jadi kita ini pelajari sama-sama dan kemudian saya ini melihat bahwa KUHP baru ini di-exercise oleh kasus ini, oleh kasus saya, di-exercise. Dan ternyata memang banyak sekali hal-hal yang betul-betul multitafsir. Makanya nggak heran kalau jaksa saja bingung mau menetapkan rezim yang mana nih, akhirnya jadi rancu kan antara rezim KUHP lama dengan rezim KUHP baru kan begitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari bagaimana kelanjutannya, ini juga publik juga harus tahu ya bahwa yang kemarin sudah longsor ya, kemarin sudah hilang itu adalah status terdakwa saya. Sudah gugur? Ya sudah gugur karena batal demi tersangka, hukum. Tetapi tersangkanya saya masih. Nah ini kan menjadi persoalan juga buat saya kan. Jadi pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana setelah saya tidak lagi menjadi terdakwa, lalu saya masih tersangka, apakah saya masih wajib lapor? Kemana saya masih wajib lapor nih? Ke kejaksaan kah atau balik ke Polda kah? Kan itu pertanyaan itu. Lalu berikutnya lagi apakah saya masih dicekal? Untuk keluar negeri, untuk beribadah dan sebagainya. Saya udah lebih dari 1 tahun dicekal kan gitu ya. Apakah ini adalah sebuah hukuman yang never ending nih jadinya kan gitu lah. Nah kalau kita lihat dari pasal 75 tadi itu juga masih ambigu, masih multitafsir gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini kita exercise pada kasus berat ini ya, kasus berat ini. Maka sepertinya perlu ada judicial review deh. Mungkin saya juga berpikir bahwa ini perlu judicial review karena sebetulnya yang menjadi korban bukan korban pelapor, bukan. Beliau baik-baik aja kok bisa kemana-mana. Saya ini jadi korban. Saya yang jadi tahanan kota lebih dari 1 tahun. Saya yang tidak bisa kemana-mana. Saya yang mengalami berbagai macam hal-hal yang imaterial kerugiannya itu besar sekali gitu loh. Ya jadi itu yang kita lihat bersama-sama. Sekali lagi kita belajar kok ini. Kita belajar benar-benar menerapkan bagaimana KUHP ini. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah soal perbaikan. Ya tentu saja begini, semua orang itu selalu bertanya, Dr. Tifa siap nggak dan sebagainya loh. Kita itu kan siapnya siap sidang, bukan siap sidang. Kita ini kan siap mempersiapkan sesuatu tuh kan worst scenario kan pasti begitu. Siap pembuktian maksudnya. Oh iya, artinya kita senang sekali loh mendapatkan BAP walaupun belum lengkap. Nah nanti kita cerita ya. Ada rahasianya kenapa kasus ini akan sulit sekali untuk diangkat kembali. Karena sampai sidang terakhir, sidang keempat, ya kami sudah dari sejak sidang pertama itu meminta BAP lengkap, tidak juga diberikan. Supaya nggak ada spekulasi dibuka aja Dr. Tifa. Ya, jadi ada 26 BAP, ya, yang sampai ketok palu sidang selesai, itu belum juga diberikan kepada kami. Padahal itu kan hak kami. Ini terjadi inequality before the law. Karena JPU punya BAP lengkap dari Polda, hakim juga punya BAP lengkap, saya sebagai korban, sebagai terdakwa yang kena subsidiary atau pasal berlapis itu enggak diberikan BAP secara lengkap. 1, kemudian kedua permintaan kami yang diluluskan oleh hakim, tetapi tidak diperintahkan kepada jaksa oleh hakim, tapi tidak juga dipenuhi oleh jaksa adalah daftar barang bukti. Nah dari 2 hal ini, kami melihat ada sesuatu yang memang disembunyikan. Jadi 26 BAP itu, ada 4 yang menjadi jantung dari permasalahan ini, yaitu apa? BAP dari 4 ahli digital forensik dari pihak Polda. Itu enggak diberikan kepada kami, ada apa di dalam BAP mereka ini, kan itu ya. Kemudian yang kedua, di dalam daftar barang bukti, itu tidak ada barang bukti dalam bentuk hasil laboratorium forensik Polda. Ini kan aneh, ya kan? Ini kan aneh, jadi inilah yang membuat kami berpikir bahwa ini susah untuk diangkat. Even though kita tidak diberikan, kita akan terus meminta itu. Kalau memang kemudian senyatanya perbaikan dilakukan lalu kemudian terjadilah
apa tadi ayat 345 tadi ya di pasal 75 tadi ya. Jadi seperti itu. Maka ini kita presentasikan dengan sangat jelas kepada semua khalayak, kepada masyarakat bahwa sampai sidang terakhir saya diputuskan perkara batal demi hukum, masih juga terjadi inequality before the law. Nah, saya menduga, ini saya lanjutkan ya. Saya menduga bahwa begini. Kami punya BAP. Dan sejak kami menerima BAP yang setumpuk tinggi 1,5 meter itu dikurangi 26 BAP yang lain yang belum diserahkan kepada kami punya bahan untuk melakukan penelitian dari setiap BAP yang ada. Dan kami mendapatkan sebuah benang merah yang luar biasa atas kasus ini. Tetapi yang masih kosong ya, yang masih berlubang adalah BAP dari digital forensik dan dari dan dari lapor. Nah, ini ada apa ini? Ada apa yang disembunyikan ini gitu. Pak Adi Darmawan, apa yang disembunyikan Pak Adi? Iya, makasih Andro. Bahwa sebenarnya yang dibicarakan sama Bu Tifa ini udah masuk kepada pokok perkara sebenarnya Bang Andro, bahwa kalau kita berbicara isinya daripada satu perkara itu tentu masuk kepada pokok perkara. Saat ini status kalau dikatakan bahwa tidak ada kepastian hukum di dalam kasus Bu Tifa termasuk pencekalan, kemudian tidak bisa ke ibadah atau naik tanah suci dan lain sebagainya. Saya rasa kita sisa menunggu. Karena di dalam putusan itu dia memberikan ada dua solusi yang diberikan oleh hakim. Yang pertama adalah pasal 206. Yang kedua adalah pasal 75 ayat 4. Nah, kalau kita cermati bahwa pasal 206 itu 14 hari. Ada waktunya. Bahwa kemudian kepastian hukum itu tentu ada di 14 hari. Nah, tetapi kalau dia menggunakan pasal 75 ayat 4, nah ini memang tidak diatur, tetapi secara kalau kita lihat dari KUHP baru ya, setiap perlawanan ataupun perbaikan tentu kita harus kembali kepada jaksa penuntut umum sebagai dominus litis. Artinya dialah yang berhak untuk kapan momennya dia menyusun selesai kemudian memajukan kembali. Jadi masih rancu nih antara 14 hari tanggal 6. Saya rasa kalau kita mengacu pada 206 14 hari. Jadi tentunya masih sabarlah ditunggu kan. Nah siapa tahu jaksa tidak ngapa-ngapain ya kan. Merdeka Ibu Tifa kan begitu. Tetapi kalaupun misalkan diperbaiki, tentunya kita mengikuti pasal 75 ayat 3, 4, dan 5. Itu harus kita ikuti ya kan. Bahwa kemudian didaftarkan kembali, kemudian bersidang lagi, dan masuklah pada pokok perkara yang ditanyakan oleh Bu Tifa terkait 4 BAP itu mana. Nah itu nanti di pokok perkara, itu pasti akan dibahas, dan pastinya ahlinya dihadirkan dan diperiksa. Ya nggak bisa dong Mas Ade, ya kan? Nggak bisa dong. Jadi ini surat dakwaan masih saya bawa. Kita berbicara ya? Bahwa ini praktek dari hukum acaranya. Di dalam hukum acara pidana, ketika kita mendapatkan surat dakwaan, ini kan hukum acaranya, kita mendapatkan BAP, itu satu paket di dalam hukum acara pidana. Silakan. Jadi tidak gini, benar. Kalau kemudian tiba-tiba BAP yang tidak kita dapatkan, ya kemudian tiba-tiba pada sidang pokok perkara tiba-tiba muncul, itu yang namanya kezaliman. Kan dakwaannya sudah dibatalkan, Bu Tifa. Nggak boleh gitu. Kan dakwaannya sudah dibatalkan. Kita bicara ya, artinya dakwaannya sudah dibatalkan. Ya, Ibu Tifa sekarang statusnya Anda tadi sudah kan bicara batal demi hukum. or if kan. Iya, tetapi kalau nanti kalau Ibu Tifa masuk ke dalam pokok perkara, itu bisa Ibu Tifa sampaikan di persidangan. Jangan sampai terjadi hal seperti ini pada anak negeri yang lain. Jangan sampai, cukup saya. Jangan sampai anak negeri yang lain. Saksinya, ahlinya dalam BAP diberikan sekarang sebelum masuk ke pokok perkara. Tentu saja begitu. Nanti diminta saja pada saat kemudian didaftarkan kembali. Silakan, itu hanya advokat saya rasa. Saya luruskan ya. Sebentar. Kalau memang bukan advokatnya itu memang suka kemana-mana nyasar-nyasar. Bentar ya. Ada standing positionnya dia bicara. Dua panelis, ada pakar